Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Riza Fikriansyah dan NPM 264775584. Kali ini saya akan menjelaskan tentang 4 model teori pasar modal. Yang pertama ada Capital Market Line, CML, atau yang bisa disebut garis pasar modal. Garis pasar modal adalah representasi grafis dari semua portofolio yang menggabungkan risiko dan pengembalian secara optimal. CML adalah konsep teoritis yang memberikan kombinasi optimal dari aset bebas risiko dan portofolio pasar. CML lebih unggul dari efisien frontier dalam artian menggabungkan aset berisiko dengan aset bebas risiko. Nah, berikut ini adalah formula dari CML itu sendiri. Dan di sini juga tertera keterangannya. Nah, selanjutnya, yang kedua itu ada Security Market Line atau garis pasar sekuritas. Garis pasar sekuritas atau SML adalah representasi grafis dari Capital Asset Pricing Model atau CAPM dan memberikan pengembalian pasar yang diharapkan pada berbagai tingkat risiko sistematis atau pasar. Ini juga disebut garis karakteristik, di mana sumbu X mewakili beta atau risiko aset, dan sumbu Y mewakili pengembalian yang diharapkan pasar. Nah, konsep beta sangat penting bagi CAPM dan SML. Beta keamanan adalah ukuran risiko sistematisnya, yang tidak dapat dihilangkan dengan diversifikasi. Nilai beta 1 dianggap sebagai rata-rata pasar secara keseluruhan. Nilai beta yang lebih besar dari 1 menunjukkan tingkat risiko yang lebih besar dari rata-rata pasar. Dan nilai beta yang kurang dari 1 menunjukkan tingkat risiko yang kurang dari rata-rata pasar. Nah, selanjutnya itu yang ketiga ada Capital Asset Pricing Model atau CAPM. Nah, CAPM ini adalah suatu metode atau cara yang dikembangkan agar setiap investor atau bisnis bisa membuat perkiraan kondisi keseimbangan dari risiko yang terdapat di dalam setiap aset seimbang. CAPM mampu menjelaskan keterkaitan risiko dengan return yang memang diperlukan oleh perusahaan. Dalam pelaksanaannya, CAPM adalah satu metode pendekatan aset pricing yang sangat simpel. CAPM juga bisa dijadikan sebagai suatu dasar acuan bagi para investor untuk mengetahui gambaran berbagai kejadian di pasar aset berharga yang memang cukup kompleks dan sangat sulit untuk dipahami. Sehingga ada banyak investor yang lebih memilih metode CAPM agar bisa menghitung return dari aset berharga yang dimilikinya. Nah, berikut ini adalah manfaat dari CAPM. Yang pertama itu melihat hubungan risiko tiap aset. CAPM digunakan agar bisa melihat gambaran risiko dari setiap aset. Lebih tepatnya, dengan menggunakan CAPM, maka akan tergambar suatu keadaan yang mana hubungan dari risiko untuk setiap aset bisa terlihat dalam kondisi yang seimbang. Yang kedua itu ada memperkirakan hubungan risiko dengan return. CAPM adalah salah satu cara yang sangat efisien dalam mengetahui risiko dan juga return. Artinya, CAPM bisa merefleksikan secara jelas keterkaitan risiko dengan return yang diharapkan. Dengan menggunakan CAPM, maka para investor bisa melihat risiko hasil berupa risiko sistematis saham atau surat berharga. Nah, berikut ini adalah formula dari CAPM dan keterangan-keterangannya. Yang terakhir, Arbitrage Pricing Theory atau APT. APT pada dasarnya menggunakan pemikiran yang menyatakan bahwa dua kesempatan investasi yang mempunyai karakteristik yang identik sama tidaklah bisa dijual dengan harga yang berbeda. Konsep yang dipergunakan adalah hukum satu harga, atau the law of one price. Apabila aktiva yang berkarakteristik sama tersebut terjual dengan harga yang berbeda, maka akan terdapat kesempatan untuk melakukan arbitrage dengan membeli aktiva yang berharga murah dan pada saat yang sama menjualnya dengan harga yang lebih tinggi, sehingga memperoleh laba tanpa risiko. Nah, berikut ini adalah formula dari APT dan keterangan-keterangannya. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.